eh, pasti ya Bapak Ibu sudah pernah mengurus kenaikan pangkat Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada yang punya pengalaman sebelumnya, kira-kira kendala apa yang paling besar yang pernah Bapak Ibu temukan di dalam pengurusan pangkat atau angka kredit? Ada yang mau mungkin memberikan sebuah pendapat atau membuat sebuah cerita gitu mungkin Bapak Ibu? Boleh langsung kalau mau bercerita tentang apa sih kendala-kendala yang Bapak Ibu pernah hadapi ya pada waktu melakukan pengurusan kenaikan pangkat atau ngurus tupak gitu. Ada yang mau bercerita Bapak Ibu? Angka kreditnya belum mencukupi, Pak. Oke, Pak Adi. Mungkin ada mau cerita sedikit mungkin Pak Diatman, bagaimana kendala-kendalanya itu, misalnya sudah berusaha keras tapi ternyata tidak cukup juga gitu mungkin. Atau ada Bapak Ibu yang lain yang mau bercerita? Iya, Wah, iya Pak. silakan Pak Lukman mau bercerita Iya mungkin? Pak. Terima kasih Pak. Ya, Biasanya kalau pengajuan kenaikan pangkat itu kendalanya itu karena terlalu banyak berkas yang harus kami kumpulkan ke Dinas Pendidikan biasanya. Mengumpulkan SK yang seambruk Pak, banyak itu biasanya. Terus kami juga eh, ya harus membuat pengembangan diri yang berupa karya tulis itu yang juga biasanya menjadi penghambat jadi untuk kenaikan pangkat Pak. Sempat pas kakinya lepas naik bau Pak, tasnya belum dilepas. Nanti yang ini dimohon mute dulu yang Bapak Ibu ya yang tidak terkait dengan ini. Ada lagi yang mau bercerita? Tadi Pak Lukman sudah berbicara apa namanya berkas-berkas yang harus dikumpulkan banyak ke Dinas Pendidikan. Belum lagi ada tadi pengembangan diri ya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Boleh Pak? Pernah nggak mungkin? Silakan dengan Pak siapa Bapak? Pak Maksum Pak. Pak Maksum silakan Pak Ya. Maksum. Ya, terutamanya Pak di karya tulis tadi itu Pak, karya tulis ilmiah. Oke. Nah, sebenarnya saya sendiri Pak pernah membuat itu karya tulis ilmiah. Dan kebetulan waktu itu dapat proyek dari Kalimantan Timur yang kebetulan dibimbing oleh Kepala LPMP pada waktu itu di Kalimantan Timur. Iya, siap. Nah, ketika itu saya ajukan. Nah, ternyata oleh tim yang di kota itu ditolak. Padahal itu yang membimbing sudah kepala mengarahkan, kepala LPMP waktu itu nggih. Nah, jadi dan sudah dilaksanakan dengan baik ya Pak ya? Iya, dengan baik, sudah termasuk apa namanya ini Pak? Yang diseminarkan itu sudah diseminarkan dan sebagainya, tapi ternyata ditolak oleh tim. Mungkin tim ada kota. alasan khusus penolakannya kenapa Pak Maksum? Ya kebetulan pada waktu itu Pak tidak dijelaskan, tidak diberikan penjelasan. Ya di situ tidak dinilai begitu aja karena katanya tidak sesuai. Padahal kami itu sudah dibimbing oleh kepala LPMP gitu. Akhirnya itulah yang membuat kami Pak apatis berkecil hati kadang-kadang berkecil hati ya Pak Maksum. Akhirnya sekian tahun saya mulai tahun 2006 itu Pak sampai sekarang akhirnya enggak naik-naik itu Pak dari 4A itu Pak. Mungkin itu Pak cerita saya Pak. Terima kasih Pak. Siap. Mudah-mudahan dengan adanya yang baru ini Pak Maksum bisa lebih cepat ya Pak ya naik pangkat. Amin. Terima kasih Pak. Ada lagi mungkin yang lain Pak? Dengan Pak siapa? Pak Suryansa. Pak Suryansa, silakan Pak Suryansa. N004 Bengkok Parakan. Ya. Siap. Sejalan dengan yang disampaikan dua penanya tadi, Pak Lukman dengan Pak Maksum, sepertinya memang yang jadi kendala teman-teman di sekolah itu pengembangan diri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah pengembangan diri itu harus membuat karya tulis ilmiah, PTK atau PTS, atau yang lainnya gitu? Karena di Undang-Undang
Menpan RB nomor 1 tahun 2023 itu katanya pengembangan diri itu bagian dari pengembangan diri. Seperti kita Iya. mengikuti diklat dan lain sebagainya, itu juga pengembangan Betul, diri. Nah, ini betul, mungkin betul. yang menjadi pertanyaan. Kebetulan saya Baik. ada ini, kemarin saya sudah ikut uji kom untuk naik jenjang jabatan madya dan dinyatakan lulus. Namun sampai Baik. saat ini saya belum naik pangkat karena katanya ada unsur yang tidak terpenuhi. Maka di tahun 2003 Maaf saya Pak, coba. tidak kedengaran ini. Halo? Kedengaran Pak? Suaranya terlalu kecil Pak. Kedengaran. Oh, baik. Sudah. Baik, saya Sudah, Pak lanjutkan Suransa. karena kebetulan lagi tidak pakai headset. Mohon maaf. Ya, jadi saya lanjutkan. Saya kebetulan sudah mengikuti uji kom dan dinyatakan lulus tahun kemarin. Kemudian saya sampai hari ini dan mungkin masih menunggu pak integritas seperti itu. Namun waktu saya memenuhi berkas di SIM PKB, saya memasukkan pak tahunan saya tahun 2022 yang insya Allah kalau tidak salah ingat saya jumlah angka kredit saya itu kurang lebih 448 sekian seperti itu. Artinya kalau melihat angka kredit itu sudah terpenuhi. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah pengembangan diri itu termasuk jurnal ilmiah dan lain sebagainya? Karena kebetulan saya jurnal ilmiah ada tahun 2022 yang diterbitkan oleh BPMP, sorry. Dan 2023 juga diterbitkan. Nah, kemudian hasil perhitungan dari PAK tahun 2022 itu saya belum memenuhi syarat karena masih mengikuti aturan yang lama katanya, seperti itu. Namun saya sudah memasukkan makalah 1 dan dinilai. Kemudian berarti ada sekitar 6 yang harus saya penuhi dari peraturan yang lama seperti itu. Nah, ini mungkin yang menjadi kendala teman-teman, bukan saya pribadi, tapi saya rasa ini juga menjadi kendala hampir semua teman-teman guru dan Hampir semua kepala sekolah. teman-teman ya. Baik. Iya. Terima kasih Pak Suransa sudah membagi pengalamannya terkait dengan hal-hal apa ya yang memang membuat Terima kasih, Pak. kadang-kadang kita merasa sudah, tapi ternyata belum gitu ya Pak Suransa ya. Ya, Pak. Satu lagi Terima Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, satu lagi ada yang mau memberikan pengalamannya? Saya Pak. Ya, Saya Pak Bu dengan Hani. Pak. Bu Hani. Baik. Ada 2 ya. Pak, boleh Pak. saya tambahkan dengan Pak siapa dulu ini? Pak Vincent dari Malinau. Baik, Pak Vincent dari Malinau. Oke, silakan Pak Vincent. Nah, ini singkat saja mungkin Pak. Ya, saya minta maaf mungkin kalau kedap-kedip, mungkin laptop saya kurang baik Pak ya. Baik, silakan Pak. Nah, begini Pak, mungkin semuanya sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi persoalan-persoalan kami. Mungkin kurang lebih saja. Nah, cuma pertanyaan saya sekarang di sini. Banyak kami di sini yang kebingungan sebenarnya apa guru ini ngusul kenaikan golongan, apakah berdasarkan penghitungan dupaknya atau otomatis 4 tahun baru boleh ngusul. Itu mungkin saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Vincent. Ada lagi dari Bu Rohani terakhir? Terima kasih Pak. Mungkin on kamera karena jaringan jelek nih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai arahan Ibu Vicky tadi, di situ ada versi angka kredit ya Pak ya. Mungkin di golongan situ. Cuman yang kami bingungnya apa yang dikatakan Ibu Vicky, kinerja itu sudah selesai kita kerja, apakah tidak terintegrasi dengan PMM? Apakah kita mengisi ulang kembali dari apa yang sesuai dengan di perencanaan tadi di SKP di PMM? Karena kami baru membuka beberapa hari ini, masih kebingungan mengisi PMM. Kalau di kinerja alhamdulillah sudah selesai dan sudah disetujui dan bisa dicetak. Cuman itu bingung saja Pak. Mungkin ada arahan dari Ibu agar kami bisa lanjut ke PMM dengan baik dan terarah. Itu barangkali itu Pak ya. Baik Bu Rohani, pertanyaannya kita simpan ya, nanti Ya, siap. akan dijawab pada saat nanti
pengalaman Bapak Ibu, banyak mungkin ya kekurangan-kekurangan kita dapatkan di pengajuan kinerja ya, atau sebelumnya dalam hal ini pengajuan angka kredit atau pengajuan kenaikan pangkat. Belum tadi Pak Lukman bilang menumpuknya dokumen-dokumen. Belum lagi kita sudah mengirim ke dinas, ternyata mungkin di dinas sendiri ternyata dibilang nggak ada. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Dibilang hilang lah, atau mungkin Ada Pak. tertumpuk dengan yang lain. Pasti terjadi Ada, hal-hal yang Pak. seperti itu Bapak Ibu ya. Karena juga kita tidak punya tidak punya bukti yang cukup kuat ya Bapak, atau mungkin pasti punya bukti yang cukup kuat, tapi kita tidak punya kemampuan ya Bapak Ibu ya, kemampuan untuk memaksa bahwa saya sudah mengirimkan loh, gitu. Pasti kita merasa ya sudahlah kirim lagi, ya sudahlah kirim lagi, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, apalagi Biasanya mereka di begitu. dinas kan kita nggak bisa berkutik lagi, Pak. Nah itu dia, kita merasa seperti nggak berkutik ya Bapak Ibu ya di depan teman-teman yang ada di dinas karena berjalan selama ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sistem yang baru ini ya, dengan adanya sistem yang baru ini, semuanya terdokumentasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak ada lagi yang istilahnya mungkin hilang lah atau apalah, karena semuanya terdokumentasi. Nah, itulah gunanya, dan mudah-mudahan dengan aturan ataupun sistem yang baru ini ya, kita lebih dipermudah ya Bapak Ibu ya. Kita lebih dipermudah dalam pengurusan nanti kenaikan pangkat atau perhitungan angka kredit. Karena semuanya sudah jelas Bapak Ibu. Berapa nilai yang harus kita kumpulkan, kalau kita ikut ini dapat nilai berapa, kalau kita ikut ini dapat nilai berapa, gitu ya. Dan penilaiannya juga tidak terlalu bertele-tele Bapak Ibu ya. Kita tidak harus mengirimkan berkas-berkas kemana, tapi sudah semuanya ada di PMM Bapak Ibu yang dilingkan dengan kinerjanya BKN. Nah, apa sih keuntungan ataupun kelebihan yang kita dapatkan dengan sistem yang baru ini? Ya, mungkin secara implisit maupun eksplisit tadi sudah kita dengarkan ya, terkait dengan banyaknya kendala-kendala yang kita hadapi dengan sistem yang sebelumnya. Ya. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu akan bisa melihat ya. Nanti Pak Eri maupun Pak Ardiansa nanti akan ini adalah regulasi terkait dengan petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, ini sebagai landasan ya, secara teknis Bapak Ibu, bagaimana nanti kita bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Apa manfaat yang kita dapatkan dari pengelolaan kerja baik itu guru maupun kepala sekolah ya? Yang pertama adalah memfasilitasi pegawai, dalam hal ini guru maupun kepala sekolah, untuk melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Nah, nanti Bapak Ibu akan bisa melihat sendiri nih, ya. Setelah buka PMM, buka pengelolaan kerja, nanti akan lihat sendiri nih, ya. Seperti apa sih isinya, apa sih yang mau dikembangkan, kira-kira peningkatan kinerja apa nanti yang akan kita hasilkan, nanti akan Bapak Ibu lihat sendiri di aplikasinya nanti. Yang kedua, memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi pegawai ya, terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah, kita tahu bahwa tujuan utama kita di dalam
sistem pendidikan nasional kita adalah kepada siswa ya Bapak Ibu ya. Tujuan kita hanya 3. Yang pertama untuk siswa, yang kedua untuk siswa, dan ketiga untuk siswa. Terakhirnya adalah kepada siswa. Kalau itu meningkatkan kualitas siswa, berarti itu bagus. Tapi kalau tidak, ya berarti itu harus cari cara yang lain supaya bisa meningkatkan kualitas siswa. Yang ketiga adalah memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir pegawai berdasarkan kualitas kinerjanya. Kita pasti ingin ya Bapak Ibu ya, bahwa kualitas kinerja kita itu akan memberikan dampak, akan memberikan efek kepada karir kita selanjutnya. Apakah itu dari guru, mungkin jadi wakil kepala sekolah, jadi kepala sekolah, maupun nanti akan menjadi pengawas. Nah, ini terkait dengan variabel-variabel ya, variabel-variabel dalam penilaian kerja. Ada 4, ada praktik kinerja, ada pengembangan kompetensi, ada perilaku kerja, dan ada dokumen akuntabilitas. Di mana praktek kinerja ini nanti dinilai, terus variabel untuk pengembangan kompetensi nanti di variabel pertimbangan, perilaku kerja juga ada variabel penilaian, dan dokumen akuntabilitas nanti wajib untuk dikumpulkan. Nanti akan lebih jelas kalau Bapak Ibu sudah masuk ke aplikasi di PMM. Tadi sudah, oke. Nah, kalau kita melihat siklus ya Bapak Ibu ya, tadi sudah disampaikan secara ringkas oleh Mbak Aileen mungkin ya. Pasti yang ada pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah penilaian. Secara intinya di situ ya. Jadi fokus kita sekarang ini adalah bagaimana kita membuat perencanaan SKP ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan diskusi ya Bapak Ibu di sekolah, baik itu dengan teman sejawat, baik itu langsung mungkin dengan kepala sekolahnya. Kira-kira sasaran kinerja yang ingin Bapak Ibu sampaikan seperti apa, supaya mungkin nanti tidak kerja 2 kali ya Bapak Ibu ya, langsung mungkin nanti berdiskusi dengan kepala sekolahnya. Yang kita lakukan secara urut adalah pertama diskusi persiapan ya. Diskusi persiapan ini itu untuk upaya merumuskan fokus perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal observasi kinerja. Habis itu kita melakukan observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut. Habis itu kita melakukan refleksi terhadap tindak lanjut yang sudah kita lakukan. Nah, ini terkait dengan tadi sudah jelaskan juga sama Bu Vicky juga terkait dengan apa indikator-indikator praktek kinerja yang ada di PMM. Nanti Bapak Ibu akan bisa langsung lihat di PMM. Secara detail nanti akan disampaikan oleh 2 narasumber kami berikutnya, yaitu Pak Eri dan Ardiansa. Ini juga untuk selanjutnya secara detail ya, secara detail Bapak Ibu, nanti kami mohon kepada Pak Eri dan Pak Ardiansa ya untuk lebih detail nanti bagaimana kita ini di PMM. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Vicky juga, bagaimana predikat kinerja kita ada sangat baik. Sangat baik itu kalau faktor pengalinya adalah 150%, baik faktor pengalinya 100%, cukup 75%, kurang 50%, dan sangat kurang 25%. Kita mengharap bahwa Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini nanti bisa lah, paling tidak supaya tidak mengulang tadi ya, jangan sampai di bawah baik lah. Paling tidak predikat sangat baik dan baik ini yang kita harapkan, kalau perlu sih ya semuanya sangat baik ya, biar nanti angka kredit yang kita dapatkan juga
melebihi ya daripada koefisiennya. Oke, ini contoh ilustrasinya nanti secara ini nanti akan